Perkenalkan, saya Amalia Muhammad Jasmine dari kelompok 7. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana konfigurasi jaringan menggunakan routing statik dan dinamis serta menggunakan IP address yang sudah ditentukan berdasarkan tugas. Oke, untuk pertama kita membuat topologinya dahulu. Pertama di sini kita ambil server. Oke, di sini kita menggunakan router empty saja. Kenapa router empty? Oke, router empty ini router yang masih kosong atau mereka belum memiliki port. Jadi kita dapat mengatur portnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, misalnya di router 1, dia hanya akan terhubung dengan server dan router 2. Kita hanya membutuhkan 2 port. Maka kita dapat mengaturnya di bagian physical. Jangan lupa turn off dulu routernya. Kemudian masukkan modul. Oke, modul di sini sama seperti port di dunia nyata. Ini kita masukkan CFE sebanyak 2 buah karena kita hanya membutuhkan 2 saja untuk terhubung dengan server dan terhubung dengan router 2. Kemudian jangan lupa nyalakan lagi. Kita lakukan di semua router. Kemudian kita masuk ke konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi server terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya. Karena di sini networknya 172.168.20, kita bisa menggunakan IP 172.168.22. Karena /30 itu hanya sebanyak 3 host. Jadi kita hanya dapat menggunakan antara 20.2 atau 20.1. Untuk gateway-nya kita isi pas Ethernet 00. Sini kita isi 192.168.21. Kemudian masuk ke router 1. Masuk ke CLI, klik no. Masuk ke mode enable, masuk ke configure terminal, INTFA00. Ini mode untuk masuk ke konfigurasi pas Ethernet 00. Karena kita akan memasukkan IP ke pas Ethernet 00, maka kita harus masuk ke mode pas Ethernet 00. Ketikkan perintah IP add 172. Nah, di sini kita ketikkan IP address-nya 172.168.252. Di sini kita ketik subnet-nya. Kemudian no SH. No SH di sini berfungsi untuk menyalakan interface-nya. Nih, yang tadinya merah sekarang menjadi hijau, yang tandanya dia sudah menyala. Dan kita ke pas Ethernet 1. Masukkan perintah INTFA10 karena kita kan konfigurasi FA1 IP 10.10.10.1 untuk net max-nya 255.255.252. Dan lupa no SH.
Oke, bisa dilihat di sini semua get, semua fast ethernetnya sudah berubah menjadi hijau. Artinya mereka sudah menyala. Kita mengatur IP sebagai DHCP. Nah, di sini kita harus setting di routernya. Kita enter, exit, masuk ke mode configure, IP DHCP full area 1. Kemudian masukkan networknya 192.168.20.0, netmaxnya 255.255.255.224. Kemudian default root di sini seperti port yang digunakan untuk melewati jaringan luar atau gate pertama yang dia lewati. Atau lebih mudahnya IP dari fast ethernet 30 yang di sini. Enter, kemudian DNS server. DNS server itu IP dari servernya 172.168.22. Oke. Jadi ini konfigurasi untuk mendaftarkan area ini agar mendapatkan DHCP. Kita bisa cek di isi area ini. Seharusnya, nah, di sini DHCP request success, artinya mereka telah mendapatkan IP menggunakan DHCP. Dan kita ke PC lainnya, kita cek. Oke, di sini juga sudah sukses. Oke, di sini juga sukses. Oke, jadi di sini semua jaringan sudah memiliki IP address. Jadi kita perlu mengkonfigurasi. Di sini kita konfigurasi OSPF atau routing dynamic. Sebelum masuk ke routing dynamic, kita beri nama IP routernya dahulu dengan cara int loopback 0, kemudian IP add 222.255. Ini perintah ini tuh sama saja seperti memberi IP pada routernya. Tadi kita memberi IP pada fast ethernetnya, sekarang kita memberi IP pada routernya. Kemudian masuk ke OSPF-nya. OSPF 2. Kita daftarkan network yang terhubung dengan router 2 ini. Dia terhubung dengan 12, 11, 10, dan 20, 0. Maka kita harus daftarkan semua. 12. Network. 12, 12, 12. 0. Setelah itu kita masukkan wildcard-nya, wildcard dari slash 30. Setelah itu masukkan areanya. Oke, untuk area, untuk sebelah sini mereka masuk ke area 1, ini area 2, sedangkan ini area 3. Sedangkan area 0 adalah backbone dari jaringan internetnya, mencakup router 2, router 3, router 5, dan router 4. Kita masukkan area 0. Dan kita daftarkan network lainnya. Masukkan wildcard. 3 area 0 juga. Ini untuk yang 10, 10, 10. Jangan lupa daftarkan juga yang
bawah 192, 168, 20, 0. Karena networknya 0. Untuk wildcard-nya 0, 0, 0, 31. Karena slash 27 ya, jadi wildcard-nya 31. Kemudian jangan lupa daftarkan si routernya sendiri, 22, 0, 0, 0, area 0. Oke. Jadi sini harusnya kita masukkan router ID ya setelah router OSPF. Untuk namanya seperti ini. Karena di sini kita menggunakan routing dinamis, di sini kita menggunakan routing statik. Enable, masuk ke mode configure. Oke, karena kita di router 1 berarti tujuan kita ke daerah sini, area 1. Oke, karena kita di router 1, di mana server dia harus terhubung dengan semua. Harus terhubung ke area 1, area 2, dan area 3. Maka kita harus daftarkan IP dari semua yang terhubung di sini. Agar lebih mudahnya kita menggunakan IP address 00, IP route 0000, netmax-nya juga 00. Kemudian next hop-nya IP dari fast Ethernet 2.0. Oke, bisa dilihat di sini 10.10.2. Kita masukkan 10.10.10.2. Kita cek ya di sini. Dia sudah masuk ya. Dan kita routing statik juga di bagian router 2 agar dapat mengirim ulang pesan ke bagian network server. CLI lagi. Jadi di sini kita menggunakan routing statik, sedangkan di sini kita menggunakan routing dinamis. Untuk menghubungkan statik dan dinamis kita perlu perintah di bagian OSPF. Kita masuk ke setting router OSPF, OSPF2. Ketikkan redistribute static network subnet, bukan networknya tapi subnet. Nah, ini agar antara statik dan dinamik dapat saling berkomunikasi. Nah, terus sebelum itu kita cek dulu enable show ARP. Oke, bisa dilihat ini ARP sebelum pengiriman data. Di sini bagian minutnya masih 00, masih kosong. Kemudian kita jadi topologi ini sudah dikonfigurasi antara statik dan dinamis. Untuk uji konektivitas
kita bisa menggunakan tasping atau bisa menggunakan gambar amplop tertutup ini. Kita cek dari router dari server ke area 1. Oke, di sini kita pencet untuk memastikan. Di sini sukses. Dari server area 1 sukses. Kita coba ke server area 2. Di sini sukses juga. Server ke area 3 sukses juga. Tandanya dari server ke semua area sudah dapat saling terhubung. Kemudian kita cek antara area ke area. Area 1 ke area 2 sukses. Area 3 ke area 2 sukses juga. Kemudian area 1 ke area 3 sukses. Itu tandanya semua jaringan di sini mereka sudah dapat saling terhubung. Walaupun di bagian sini mereka menggunakan statik, sedangkan di sini mereka menggunakan dinamis berupa OSPF router. Karena tadi kita mengecek tabel ARP sebelum pengiriman data, di sini kita cek ARP setelah pengiriman data. Misal server ke area 2, area 1 ke area 3. Nah, sukses. Kita cek di router 3. Oke, jadi ARP itu kita bisa cek di router. Show ARP. Oh, mungkin mereka tidak lihat. Ini kita demonstrasikan dari pengiriman data server ke area 2. Kita bisa lihat dari server ke isi 2 atau area 2. Jadi data dikirim dari server melewati 11.1 sesuai dengan yang ditunjukkan di ARP. Sesuai yang ditunjukkan di ARP melewati 11.1 kemudian ke 15.2 dan 16.2. 15.2 dan 16.2 sehingga paket data sampai ke tujuan. Sekian demonstrasi konfigurasi jaringan dari saya.